それを救ったのはたった一人の魔導士だった。魔法帝と呼ばれ伝説になった。Di episode ke-7 ini diperlihatkan Asta yang baru saja lolos ujian ospek. Lalu dia diberi seragam banteng hitam, dan Asta sangat senang karena seragam itu pas di badannya. Sejak saat itulah Asta resmi menjadi anggota pasukan banteng hitam. Sementara itu di atas markas pasukan banteng hitam ada gadis yang sejak tadi memperhatikan aksi Asta. Tetapi dia mencibir dan menganggap bahwa Asta hanyalah serangga. Beberapa saat kemudian Magna mengantarkan Asta ke kamarnya. Namun Asta malah menangis terharu karena baru kali ini dia mempunyai kamarnya sendiri. Di gereja dia harus tidur bersama anak-anak lain dan tidak mempunyai privasi. Lalu Magna menyarankan agar Asta segera mengirimkan surat kepada keluarganya di gereja. Asta pun segera melakukannya. Sementara itu Yuno pun mendapatkan kamarnya sendiri di markas Fajar Keemasan. Klaus mendapatkan tugas dari komandan untuk membimbing Yuno. Meskipun dia malas melakukannya tapi dia terpaksa menuruti perintah itu. Dia pun pergi meninggalkan Yuno di kamarnya. Dan setelah itu Yuno pun juga menulis surat untuk keluarganya di gereja. Dan keesokan paginya di gereja sebuah portal sihir terbuka dan muncul seekor burung hantu membawa 2 surat. Suster Lily lalu masuk membawa suratnya untuk dibaca bersama. Bapak Pendeta membacakan surat dari Yuno. Dan dia sangat bangga ketika tahu bahwa Yuno lolos. Dan dia ingin memberitahu semua warga desa bahwa Yuno lolos ujian masuk Satria Sihir. Dan dia juga bilang bahwa harus menyiapkan makan besar untuk menyambut Asta yang akan pulang karena dia pasti gagal. Sementara Suster Lily membacakan surat dari Asta. Dan mereka terkejut karena Asta juga berhasil lolos. Mendengar itu Bapak Pendeta malah sedih karena dengan begitu Asta tidak jadi pulang. Tak lama kemudian dia pun pergi dengan sapu terbangnya untuk memberitahu kepada semua warga desa. Kisah Asta di kelompok barunya menjadi ksatria sihir pun dimulai. Dia memakai jubah banteng hitam dan keluar dari kamar. Magna datang menemui Asta dan mengajaknya berkeliling. Asta dibawa ke kantin yang sangat besar, lalu dibawa pemandian air panas. Setelah itu Magna memberitahu toiletnya dan ternyata Komandan Yami masih menggunakan toiletnya itu. Karena takut dengan komandan mereka pun bergegas kabur. Asta juga dibawa ke tempat kandang yang berisi monster liar. Ternyata Komandan Yami memiliki hobi memelihara monster yang mengerikan. Asta disuruh memberikan monster itu makan. Tetapi dengan ganas monster itu mencoba menerkam Asta. Mereka berdua pun langsung kabur dari sana. Di perjalanan mereka bertemu gadis yang juga memakai jubah banteng hitam. Magna berkata bahwa dia juga anggota baru selain Asta. Dia memperkenalkan diri sebagai Nul Silva, yang merupakan keturunan bangsawan. Dia menyebut Magna dan Asta serangga rendahan. Lalu Nul mengeluarkan sihirnya, dia menciptakan sihir bola air raksasa dan mengarahkannya kepada Asta. Namun serangannya berbelok dan malah menerjang Magna. Karena diserang tiba-tiba, Magna pun sangat kesal. Dia muak karena Nul bertindak sesuka hati hanya karena dia dari keluarga bangsawan. Padahal dari semua komandan pasukan ksatria sihir, hanya Komandan Yamilah yang mau menerimanya. Tak peduli walaupun Nul adalah adik dari Nozel Silva, komandan dari pasukan Elang Perak. Lalu Nul pun juga kesal dan membuang jubahnya. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka berdua. Siang harinya ketika Asta berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba Asta diterjang bola air raksasa dari atas. Dia pun kaget dan mencoba mencari tahu siapa pelakunya.
Lalu dia melihat Nul yang sedang berlatih mati-matian mengincar sebuah pohon. Namun semua serangannya tak pernah menemui sasaran. Serangan-serangannya semua meleset dan menerjang apa saja yang ada di sekitarnya. Nul sangat kesal karena dia tak pernah bisa mengendalikan sihirnya itu. Dia selalu dianggap produk gagal di dalam keluarganya. Sebagai anggota keluarga bangsawan, dia selalu direndahkan anggota yang lain karena kekurangnya. Bahkan Nozel kakaknya pun berkata demikian. Nozel pernah berkata harusnya Nul saja yang mati bukan malah ibu mereka. Karena itu Nul berlatih keras, namun sayang dia tak pernah berhasil. Lalu salah satu serangannya mengarah kepada Asta. Sampai Nul tahu keberadaan Asta yang sedang memperhatikannya berlatih. Nul jadi khawatir bahwa Asta juga akan menghinanya. Karena itulah dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Asta. Namun bola air itu malah berbalik ke arahnya dan Nul malah tertahan di pusaran bola air itu. Kekuatan sihirnya tak terkendali, bola air itu bergerak dan semakin besar. Komandan Yami yang baru keluar dari toilet sebenarnya berniat ingin lanjut tidur. Namun dia terkejut karena melihat bola air raksasa yang muncul dari hutan. Dia dan anggota lain pun keluar dan melihat situasi. Jika tidak dihentikan, bola air itu akan menghancurkan mereka. Namun jika dihentikan oleh sihir, Nul pun akan ikut celaka. Komandan Yami meminta Finral menggunakan sihir ruang dan waktu. Tetapi Finral tidak bisa mendekati bola air yang melayang di udara tersebut. Mereka butuh seseorang yang bisa menghancurkan bola air itu tanpa sihir. Saat itulah Asta muncul karena terlempar dari arah hutan dan langsung ditangkap Komandan Yami. Kemudian dia meminta Asta untuk menyelamatkan Nul. Asta bilang bahwa dia tidak bisa terbang. Namun Komandan Yami melemparkan Asta ke arah bola air itu. Asta melesat cepat ke arah bola air itu, kemudian dia mengeluarkan pedang anti-sihir dari grimoire-nya. Dengan sekali tebasan dia bisa menghancurkan bola air tersebut. Setelah itu dia dan Nul terjun bebas ke bawah. Untungnya Finral menciptakan portal sehingga mereka bisa mendarat dengan selamat. Setelah itu Nul mengira dia akan dihina oleh mereka semua. Tiba-tiba Asta memanggil Nul. Lalu dalam pikiran Nul bahwa Asta orang pertama yang akan menghinanya. Tapi Asta malah mengagumi sihir Nul yang begitu dahsyat. Menurut Asta Nul hanya belum bisa mengendalikannya saja. Dia juga iri bahwa dia bahkan tidak memiliki sihir sama sekali. Nul pun terkejut dengan perkataan Asta. Kemudian anggota pasukan Banteng Hitam berkata bahwa mereka adalah sekumpulan orang gagal. Dan Vanessa bilang dia ahli dalam mengendalikan sihir. Sehingga dia bisa menjadi guru buat Nul. Nul pun merasa senang karena diterima menjadi pasukan Banteng Hitam. Setelah itu dia kembali memakai jubah banteng hitamnya.